Ini pertanyaan yang kalian harus tanya lagi, kalau misalnya UMR gue nggak naik-naik, kenapa semua harga naik, ya? Bahkan satu nih, ini problem di masyarakat kita, makanya gue bilang tadi Bitcoin adalah solusi, ya kan? Statementnya, klaimnya bold nih, berani nih statement, tapi gue akan jelasin problem-problemnya. Satu, rumah kalian nggak bisa beli lagi. Dulu kalau kalian bayangin, oh rumah yang di sinetron yang kalian lihat itu 1 miliar itu kan. 1 miliar lu dapat rumah di pinggiran got sekarang di Jakarta. Ya 1 miliar. Itu rumah di pinggiran got. Kenapa bisa seperti itu? Apakah itu cuma karena inflasi? Bukan jawabannya. Jawabannya adalah karena generasi boomer orang tua kita. Orang tua kita tadinya kerja kayak dokter tadi taruh di deposito. Makanya semua yang mereka tahu itu deposito. Bukan salah mereka. Karena memang zamannya berbeda. Suku bunganya berbeda, inflasinya juga berbeda, ya. Di Amerika sempat interest rate 0. Ini bukan taman berbeda. Jadi kalau mereka masih punya mindset bahwa deposito hal yang benar, kita nggak bisa salahin mereka sepenuhnya. Karena memang di zaman mereka, itu strategi paling efektifnya. Itu cari duit sebanyak-banyaknya jadi dokter, tabung di deposito. Nah, tapi seiring dia transisi nih ke era kita sekarang, di tengah-tengah itu ya, mereka kepikiran, gimana cara gue simpan uangnya. Nah, muncullah investasi yang namanya properti di sana. Jadi setelah mereka punya properti untuk ditinggalkan, residensial udah lunas, uang mereka nih mereka punya access cash liquidity. Uangnya kemana? Ditaruhlah sama mereka, uangnya itu ke properti. Mulai disewa-sewain sama mereka. Ketika satu orang itu belinya 4 properti, satu ditinggalin untuk disewa, apa yang terjadi sama harga properti ini? Kena corner harganya. Harganya naik melonjak, anak-anaknya sekarang nggak bisa beli rumah. Kenapa? Apakah harga properti seharusnya segitu? Contoh di Cina, bubble kan, pecah kan akhirnya. Karena harga properti seharusnya nggak segitu. Nah, selisih antara harga yang seharusnya segitu, fair value-nya dari properti dengan harga yang sekarang, yang gap-nya jauh, itu namanya monetary premium. Nah, di semua aset ini terjadi. Tapi kalau kalian perhatiin sekalian, di IHSG, orang yang jadi bandar-bandar saham zaman dulu, sekarang udah jadi kripto semua. Kenapa? Karena sepi ladangnya. Sama seperti di Jepang, di Korea juga sama. 60% di Korea udah ke kripto, nggak ada yang pegang saham lagi. Sahamnya sepi di sana. Ketika kalian punya fiat yang menurun, ya, mata uang yang menurun, kalian nggak bisa taruh di tempat-tempat lain. Anak sekarang udah nggak bisa beli properti, nggak mungkin beli properti, walaupun naik terus ya properti. Tapi nggak bisa dibeli, karena yang beli perusahaan-perusahaan dan orang-orang tua yang kaya. Kemana uang larinya?